Apakah dia memberitahumu kemana kalian akan pergi? Menuju Kingman, aku tidak tahu. Untuk apa? Apakah dia memberitahumu? Hanya untuk menjauh. Hanya untuk pergi menjauh? Ya, Sudah berapa lama itu terjadi? ada orang federal yang mengejarnya, aku tidak tahu. Seorang wanita Arizona yang hilang dengan cepat berpikir memberitahu seseorang bahwa dia butuh bantuan setelah diculik oleh sopir layanan antar jemputnya. Apakah kamu memesan Uber? Tidak. Jadi, Aku menunggu, lalu dia menelepon dan bilang sudah pesan Uber. Aku pun masuk ke mobil itu. Kami akan membahas penyelamatan mengejutkan yang semuanya terekam di kamera tubuh petugas Arizona. orang ini membawa senjata di sini dan menurut 010 dia diculik dari Mesa. Inside the Crime dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Polisi menyatakan penculik itu melakukan berbagai upaya. Dia menyamar sebagai sopir Uber dan memakai wig, lalu berhasil membawa korban hampir 200 mil. Wah, kemudian para deputi mengepung van miliknya. Sebuah catatan sederhana diberikan kepada seorang pelanggan di sebuah pom bensin. Sebagian isi catatan itu berbunyi, kutipan, tolong. Telepon 911 van Honda biru ke Kingman, Las Vegas. Bagian lain dari catatan itu disensor, tapi kamu bisa melihat dari tulisan tangannya, catatan itu ditulis dengan sangat tergesa-gesa. Dan mungkin saja catatan itu juga telah menyelamatkan nyawa korban. Kasus ini terjadi pada 22 Agustus 2023 saat seorang wanita di Arizona mengunjungi dealer mobil di Phoenix. Ketika dia sudah siap untuk pergi, seorang pengemudi Uber sedang menunggu, tapi orang yang datang ternyata bukanlah sopir rideshare sama sekali. Pria itu ternyata mengenakan wig dan menyamar sebagai sopir Uber. Pihak berwenang mengidentifikasi penculik tersebut sebagai Jacob Wilhoit. Kantor Sheriff Yavapai County menyatakan dia membawa wanita itu ke minivan-nya, mengikat tangan lalu menculiknya. Kantor Sheriff menyebut Jacob membawa wanita itu sekitar 170 mil ke utara Phoenix. Mereka singgah di pom bensin. Di sana dia menyerahkan catatan pada pelanggan. Dalam catatan itu tertulis, menuju Kingman, Las Vegas. Nah, Kingman itu sekitar 1 jam ke barat dari Slackman, tempat mereka berhenti di pom bensin, tapi Vegas hampir 3 jam dari Slackman. Untungnya pelanggan itu menelepon 911 dan memberikan deskripsi Yakub wanita itu serta arah van ke pihak berwenang. Saat polisi jalan raya menghentikan van di I-40, mereka menemukan korban dan beberapa senjata api yang terlihat jelas. Ada apa ini? Dia membawaku dari rumah di Mesa dan menahanku sejak itu. Dia mengambil semuanya. Dia menempelkan aku ke mobil dengan lakban. Dia mengikat. Oke. Kamu kenal pria ini? Ya, aku kenal. Siapa dia? Dia mantan pacarku. Dia mantan pacarmu? Kamu punya surat penahanan. Ya, aku punya. Apa kamu? Aku tidak membawanya. Kamu tidak membawanya? Aku hanya dapat nama dan tanggal lahirnya, namanya Will Hoylt. Will Hoylt. W-H-O-I-L-T. W-H-O-I-L-T. Oke. Dia tidak ada di sana untuk saat ini. Ada senjata tepat di belakang. Di belakang sini? Jadi dia benar-benar menahanmu seperti tahanan? Hei, ini Utara 32. Hei, ini Utara 32. Kasus DPS menghentikan van-nya sepertinya akan benar-benar. Dia benar-benar menculiknya dan membawanya ke sini. Saya akan 10-6 sebentar di sini, lalu menuju panggilan penembakan itu. Oke. Oh ya, harusnya sudah keluar di panggilan DPS. Saya belum tahu siapa yang menangani ini, tapi ada kabel tias dan senjata di mobil orang ini. Kemungkinan, menurut yang dikatakan 101, dia diculik dari Mesa. Coba hubungi kepolisian Mesa untuk cek ada laporan orang hilang atau sejenisnya. Apakah Anda punya SIM? Kami mendapatkan salinan 27. Ya, itu untuk 101.
Jadi yang tidak bisa kamu lihat karena wajah korban kami blur adalah ketakutan total di wajahnya. Tapi kamu bisa mendengar ketakutan di suaranya. Dan kantor sheriff menyebut ibu korban melaporkan anaknya hilang sore itu. Ya, di dalam laporan tersebut tebak siapa nama yang disebut sebagai orang yang dicurigai, Jacob Wilhoit. Apakah itu ponselmu? Itu ponselku. Dia membungkusnya dengan aluminium foil? Bisakah kamu salin 27 lagi? Yang ini adalah subjek laki-laki. Ini akan menjadi yang terakhir dari Wilhoit. Apakah itu ejaan benar? Mungkin... Apa itu? Apakah WHOILT? Tunggu. Wah, WHOLIT? Dan nama depannya Yakub? Dan nama depannya akan menjadi Yakub. Dan oke, baiklah. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Oke. Apakah kamu butuh bantuan medis? Apakah kamu terluka dengan cara apapun? Diikat dengan kabel ties untuk beberapa saat. Jadi dia mengikatmu dengan kabel ties, dan itu semua terjadi di sini? Sebagian keluar karena dia menempelkan lakban dan ada Dia sudah bilang kalian akan pergi kemana? menuju Kingman. Untuk apa? Apakah dia memberitahumu? Hanya untuk pergi menjauh? Iya, Sudah berapa lama itu terjadi? ada orang federal yang mengejarnya, Mona. Aku tidak tahu. Ya, dia juga bilang begitu padaku bersama dokumen. Tapi dia bawa barang dibungkus aluminium foil. Barang yang dibungkus aluminium foil dan sejenisnya, dia bawa pistol, koper sudah dikemas. Ada pakaian atau barangmu di situ? Aku tidak punya apa-apa. Oke. Aku akan menelepon sebentar di panggilan yang lain itu. Kamu mau duduk di mobilku sebentar? Ayo, kita keluar. Aku akan bawa kamu ke belakang mobil. Kamu tidak dalam masalah. Hanya kartu-kartu dan dompetku. Dia membuang dompet dan tasku Di mana kamu membuang tasmu? di suatu tempat di Phoenix. Seseorang melaporkan kamu hilang dan dalam bahaya di sana. Baik, terima kasih. Jadi, saya diminta sersan untuk meminta Departemen Kepolisian Mesa menghubungi mereka, lalu kami akan membantu sesuai kebutuhan. Detektif kami mungkin akan datang dan berbicara dengan Anda. Orang tua saya di Prescott Valley. Benarkah? Iya. Oke, kamu mau keluar duluan, aku harus mengambil... Kamu mau matikan mobilnya? Oke, baiklah. Ini ponselmu. Bukan kamu pegang ponselku. Itu tanpa kartu SIM. Yang mana itu? Itu miliknya. Apa itu? Dia punya beberapa di sana. Oke. Jadi, kalau mau menangkap dia, aku sedang mencari tahu. Kamu mau ambil ini atau aku saja? Aku tidak peduli. Karena sersan saya sekarang akan meminta Departemen Kepolisian Mesa menghubungi mereka. Hubungi saja dia. Dia baru saja selesai menjadi sersan detektif. Mengerti. Dia akan mencoba bekerja dengan itu. Aku awalnya mau minta detektif kami menghubungiku, tapi Oke. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku tidak peduli. Itu tidak masalah bagiku. Mari kita bawa dia ke mobil, jauh dari pria ini. Dia ikut. Kamu mau ikut jalan dengan petugas DPS. Jadi Gabe, terserah kamu. Kalau mau hubungi detektifmu, aku bisa kasih tahu sersanku. Atau apa saja. Hei, kamu mau ke sini. Kamu bisa ke sini. Silakan duduk di dalam. Aku akan membiarkan pintunya terbuka. Apa aku dalam masalah? Tidak, kamu tidak dalam masalah, tidak.
Satu-satunya alasan aku menyuruhmu duduk di sini adalah karena aku tidak punya tempat lain untuk menaruhmu. Dan aku ingin mengeluarkanmu dari mobil itu. Apakah kamu punya sesuatu di saku belakangmu? Aku punya rokok elektrikku. Oke, silakan berikan itu kepadaku. Maaf. Aku tidak ingin kamu merokok di sini, tapi kamu boleh ambil barang-barang ini. Ya, kamu bisa mengambil barang-barang ini kembali. Kamu yakin tidak perlu aku panggil medis untukmu? Aku akan telepon orang tuaku. Aku tidak bisa. Oke, beri kami sebentar. Biarkan kami mencoba mencari tahu ini karena aku perlu mengambil foto di mana lakban itu berada dan hal-hal seperti itu. Oke? Bisakah aku ambil obat dari mobil? Aku akan meninggalkannya denganmu. Tunggu, aku tutup pintunya tapi tetap terbuka untukmu. Oke? Jadi, kapan dia akhirnya menjemputmu hari ini? Kami tidur di dalam van tadi malam. Jadi dia menjemputmu kemarin? Dia menjemputku Senin pagi. Aku tinggalkan mobil di Kia dan masih di sana. Di Kia? Jadi kamu tinggalkan mobil di Kia untuk servis, ya? Iya, ganti oli. Lalu dia menemuiku di sana dan dia datang dengan memakai wig. Dia datang dengan memakai wig? Dia punya wig di belakang. Di Kia, di mana? Karena tak khayul. Alfa Takhayul? Ya. Hai Sersan, ini hanya informasi yang dapat disampaikan ke mereka. Coba lihat apakah mereka bisa pergi ke Kia di Superstation. Pada hari Senin, dia pergi dan meninggalkan mobilnya di sana jam 7 pagi untuk perawatan. Dan akhirnya dia muncul di sana dengan memakai wig lalu membawanya dari sana. Itu di Superstation kan? Di dekat Superstation di sana. Ya, jadi kemarin jam 7 pagi. Dia pergi untuk menitipkan mobilnya. Dia akhirnya muncul di sana dengan memakai wig. Dan saat itulah, dan apakah dia menarikmu dan memaksamu masuk ke mobil? Tidak, aku kira itu adalah Uber. Oh, dia kira itu adalah Uber. Lalu sadar, apakah dia melepas wig setelahnya? Iya. Jadi kamu sudah pesan Uber? Aku menunggu, lalu dia menelepon dan bilang sudah pesan Uber. Aku berjalan ke mobil itu dan dia memintaku masuk. Dia bilang ke kamu, sudah pesan Uber untukmu. Iya, dia menelepon aku. Kamu masuk, naik, lalu dia lepas wignya. Iya, wignya di belakang mobil. Oke, wignya di belakang mobil. Kemarin kalian kemana saja? Kami pergi ke Vegas. Kami menuju Vegas. Kami menginap di Taman Danau Mid. Mereka menginap di Taman Danau Mid. Di belakang sebuah van. Di belakang van itu, Lalu kami pergi menuju Kingman. lalu mereka pergi menuju. Kami terus berkendara, aku tidur di belakang. Mereka lalu menuju Kingman. Dia sudah tidur di belakang. Dan entah bagaimana mereka akhirnya, Kami kembali ke Vegas. oh ya, Vegas ke arah sana, Danau Mid, Danau. Kita sedang kembali ke... Benar, jadi Vegas ke arah sana, Danau Mid ke arah sana. Jadi bagaimana kalian bisa kembali ke sini? Karena kami kembali. Kami melewati Kingman. Dia memutar jauh. Dia merasa sedang dilacak, jadi mereka mengambil jalan memutar jauh. Mereka melewati Kingman, memutar jauh karena dia merasa dikejar. Hari ini hari Selasa. Ya, hari ini hari Selasa. Jadi kemarin Kemarin kami pergi dari Mesa ke Vegas. Mesa ke Vegas. Kami menginap di Vegas, lalu di danau, kemudian kembali ke Kingman. Di Danau Mid, lalu ke Kingman, berputar, dan akhirnya kembali ke sini. Kami sedang menuju ke sana lagi. Apakah Anda diserang secara seksual, atau terluka dengan cara apapun? Tidak hanya... Dia memang memiliki bekas lakban di lengan bawahnya dan bekas ikatan kabel. Lalu, bekas ikatan kabel di tubuhnya
tampaknya ada di pergelangan kakinya. Bekas ikatan kabel di lengan mereka. Lalu bekas ikatan kabel di lengan. Jadi, hei, dia sudah diikat kabel saat kamu berhenti? Tidak. Jadi tidak, karena di pom bensin, kamu masuk ke pom bensin. Ya, jadi dia tidak. Begitulah cara dia melakukannya, pakai push-it. Ya, oke. Hei, apa kamu sudah menelepon detektifmu? Mereka akan meneleponku. Mereka akan meneleponmu? Ya, aku rasa begitu. Jadi, kamu mau terima ini? Aku berpikir untuk mengambilnya dan ingin melakukannya. Oke, DPS mau mengambilnya. Jadi selain berhenti di Seligman, di mana lagi kalian berhenti hari ini? Kami berhenti di Kingman. Berhenti di Kingman. Dan aku tidak tahu di mana lagi kami berhenti karena aku duduk di belakang. Dia tidak tahu mereka berhenti di mana lagi, hanya di Kingman. Lalu kami kembali lewat jalan ini. Mereka berhenti di Kingman, dia di belakang. Kamu tidur kan? Karena sedang tidur, dia tidak tahu bagaimana mereka kembali ke sini. Ya. Jadi dia memang hanya menyetir saja? Iya. Sepanjang hari, sepanjang hari. Kalian akan berhenti di mana saja untuk makan? Kami singgah di Farm Burger Vegas. Farm Burger di Vegas. Benar. Benar. Jadi DPS ingin mengambilnya. Saya hanya berkoordinasi dengan teman saya, Gap, dan membantu apapun yang dia butuhkan, seperti kendaraan. Kemudian mencoba pergi ke tempat lain. Hey Gap, saat kamu periksa dia, apakah dia bawa surat perlindungan? Aku tidak menemukannya, mau tanya ke kamu. Aku tidak bisa menemukannya untuk memberikannya surat itu. Mereka tak dapat menemukan dia untuk menyerahkan surat itu, tapi dia menemui hakim. Aku sudah pulang dan orang tuaku juga bermasalah karena rumah mereka sedang dalam perlindungan. Benar, tapi dia punya dokumen di rumah orang tuanya di sini. Dan rumahku. Di Prescott Valley, dia akan ke rumah orang tuanya di Prescott Valley dan ke rumahnya di Mesa. Tapi kedua tempat itu ada di... Ya, dia punya bekas lakban di kedua lengan bawahnya. Dan kemudian dia punya goresan di kakinya. Saat kami mendekati mobil, ada kabel tis di batang besi yang biasa dipakai untuk menggeser kursi. Di situ ada kabel ties. Beberapa kabel ties itu ada di lantai. Wakil Sheriff mengambil foto semua luka-lukanya. Perlu diingat, semua ini terjadi saat Yakub masih ada di lokasi. Dia berada di belakang mobil Wakil Sheriff hanya beberapa meter. Namun, dia memberi alasan aneh soal tuduhan menculik mantan pacarnya. Saya bacakan ini karena kamu di belakang mobil patroli dengan tangan di borgol ya. Kamu kini ditahan atas dugaan penculikan dan masih dalam penyelidikan. Oke? Sebelum melanjutkan masalah ini, adalah tanggung jawab saya sebagai petugas untuk memberitahukan hak-hakmu yang kamu berhak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang kamu katakan dapat dan akan digunakan sebagai bukti terhadapmu di pengadilan. Kamu berhak didampingi oleh seorang pengacara untuk membantu kamu sebelum pemeriksaan dan untuk mendampingi kamu selama pemeriksaan jika kamu menginginkannya. Kamu berhak mendapatkan pengacara yang ditunjuk untukmu sebelum pemeriksaan dimulai. Apakah kamu mengerti hak-hak ini? Baik, setelah diberitahu tentang hak-hak ini dan memahami hak-hak ini, apakah kamu bersedia menjawab pertanyaan saya? Saya bersedia. Baik. Jadi kamu bisa menelpon pria dari departemen itu. Kita seharusnya menerima surat perintah akan datang. surat perintah apa? Surat perintah akan datang. Surat perintah? Iya. Kami sedang mencari tahu setelah mendengar ceritanya dari pihak dia. Apa yang sedang terjadi? Mari kita mulai dengan nama belakang pertamamu, Yakub, ya. Namaku Yakub Oblek. Dia terlibat jaringan perdagangan seks selama 10 tahun. Oke.
Kami baru saja menyelamatkan 6 wanita. 6 dari mereka berada di Utah. Kami berhasil keluar, mereka berada di bawah perintahnya. Salah satu dari mereka baru saja pergi. Salah satu dari mereka pergi 2 minggu lalu dari California. Yang lain baru saja pergi kemarin dari California. Dan mereka telah menyerahkan lebih dari 1.000 dokumen. Beberapa dokumen mereka kebetulan memuat penggerebekan besar-besaran. Dipotong dan dipakai untuk bagian tubuh di luar negeri. Salah satunya ada di sini, di daerah setempat. Dan patroli perbatasan sedang membantu kita. Omnivity atau apapun namanya, sedang forensik di sana. Kita akan dapatkan keduanya. MAD sebaiknya kita ke Vegas lalu ke luar negeri. Oke. Kalian akan pergi kemana di luar negeri? Aku tidak tahu. Mereka punya departemen kehakiman atau apalah itu. Siapapun yang mau bekerja sama dengannya. Dan bagaimana kamu kuasa tahu kalau dia terlibat dalam perdagangan seks? Karena dia sudah terlibat di dalamnya selama bertahun-tahun. Dia telah melakukan pemerkosaan. Kami telah mengumpulkan segala macam informasi tentang dia. Dan akhirnya kami berhasil membuatnya berkata, oke, ayo pergi. Tapi dia sudah mengalami trauma berulang kali. Itu sangat buruk. Jadi kamu bisa menelepon pria yang dia berkomunikasi langsung dengan Departemen Pertahanan dan 2 hakim federal, salah satunya di negara bagian ini tempat dia akan menjemput kita. Kita tidak punya waktu untuk melihat. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini, baik di perusahaan, agensi, atau tempat lainnya? Sudah berapa lama bersama mereka? Iya. Apakah kamu sedang bekerja dengan seseorang sekarang ya? Ya, kami sedang bekerja di Freedom Agency. Siapa? Agensi apa? Departemen Kehakiman, pemerintah federal. Ada seorang hakim federal yang sedang mengurusnya, dan siapapun mereka, hanya patroli perbatasan yang bertugas di sini dan segera mendapat surat perintah. Apakah kamu punya kualifikasi untuk membuktikan kalau kamu penegak hukum? Saya bukan penegak hukum, saya membantu mereka. Kami mengumpulkan semuanya, jadi mereka membantu kami, mereka membawa kami ke... Apakah kamu semacam informan gitu? Itu yang akan mereka jelaskan besok. Bukan informan, tapi semacam... Itu adalah... Saya tidak bisa menyebutkan istilah taktisnya karena tiap instansi berbeda. Intinya, yang paling cepat sampai ke kita adalah patroli perbatasan, karena ada anak-anak imigran di sini. Mereka selesai forensik dan sedang urus surat perintah. Dia akan datang hari ini, tapi belum ada di sini tadi. Jadi kami sudah mengeluarkannya. Jadi kamu sudah mengeluarkannya. Kapan lakban dan kabel TIS mulai digunakan? Seperti lakban dan kabel TIS. Lakban dan kabel TIS. Sekarang adalah banyak barang di sana, saya tidak tahu apa yang akan kita temukan. Oke. Kenapa dia diikat dengan kabel ties? Dia tidak diikat dengan kabel ties. Dia tidak Tidak ada kabel ties padanya. Dia ada di kursi depan. ada kabel ties. Tidak, dia tidak ada lakban. Kamu lihat lakban. Aku tempelkan lakban, dia aman. Tadi ban kami copot, jadi dia yang mengemudikan mobil di Las Vegas. Kalau kamu cek Pegang kamera, pom bensin terakhir, dia pernah mengemudikan mobil itu dan dia baik-baik saja. Dia sedang merokok. Semuanya baik-baik saja. Dia sangat... Apa yang terjadi, yang harus dilakukan itu sangat traumatis sampai dia kembali lagi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah berurusan dengan korban, tapi mereka sering bolak-balik seperti itu. Seperti trauma. Dia menunggu. Jika Anda bisa bicara dengan orang, silakan tangkap saya. Orang berkuasa akan... Kapan Anda mulai berhubungan dengannya? Saya mengenalnya sekitar 1,5 hingga 3 tahun terakhir. Saya baru tahu dia korban perdagangan manusia pada September lalu. Saya menunjukkan ekspresi. Bagaimana kamu tahu? Awalnya dia mulai bekerja untuk saya sekitar 3 tahun yang lalu kami jadi dekat. Dan dalam 6 bulan terakhir kami mulai berpacaran. Dan dalam 6 bulan terakhir mulai ada ketidaksesuaian. Dan kami pun mengetahuinya. Dan sejak itu, akhirnya kami mulai bekerja dengan agensi yang berbeda. Tapi masalahnya adalah, seperti yang kalian tahu, setiap agensi punya dump trustee mereka sendiri. Kamu harus kerja di kantor. Semua ingin menerima telepon atau melakukan hal lain. Sekarang, California mencoba mengekstradisi. Iya. Kami sedang mencari solusi karena hanya petugas penegak hukum yang dapat menegakkan surat perintah dan hal-hal tersebut. Jadi itu yang kami tanyakan. Apakah Anda punya... Saya tidak punya apa-apa sekarang karena besok pergi. Tapi jika Anda telepon ke ponsel saya, ponsel sekali pakai itu ada. Mereka tidak bisa melacak kami. Yang mana ponsel sekali pakainya? Satu-satunya di luar sana. Yang ada di kursi penumpang? Bukan, ada satu yang belum dibungkus. Ya, itu yang belum dibungkus. Itu seperti... Trio, aku rasa itu disebut trio atau semacamnya.
Jika kalian jumlahkan dua angka terakhir, hasilnya 982. Pria itu sudah membantu kita. Ada juga nomor 520. 520 adalah kontak langsung ke organisasi, Departemen Pertahanan, Dewan Patroli, dan Federal. Dia bisa mengabari semuanya. Itu sebabnya aku berpikir, kalau ada, aku tidak tahu. Kalau ada cara supaya kita bisa membiarkan dia pergi, Jadi maksudmu, kamu ingin membawanya ke luar negeri agar terhindar dari perdagangan manusia? yang kami coba lakukan adalah membawa dia keluar dari negara bagian. Kami mencoba membawanya ke Vegas supaya kami bisa naik pesawat. Kami bisa membawanya ke luar negeri karena mereka sudah mencoba membunuhnya. Kami berusaha untuk, baru saja, seperti yang saya bilang, membereskan para gadis keluar. Dan ketika kamu menjelaskan ini kepadanya, apa yang dia katakan? Awalnya dia menyangkal, lalu kami punya rekaman berikutnya. Saya bisa mengulang kejadian pertama, kami juga punya banyak bukti. Ribuan dokumen. Kami belum memiliki surat perintahnya. Jadi kami khawatir mereka akan mencoba membunuhnya sebelum... Itu kendaraan siapa? Kami baru saja membelinya untuk membawanya keluar. Kalian baru saja membelinya? Aku baru saja membelinya untuk membawanya keluar. Kamu beli itu dari mana? Beberapa pria di dalam mobil? Kamu tahu nama belakangnya, nama depannya? Tidak, saya benar-benar baru saja membelinya seperti kemarin Kamu baru membelinya kemarin? untuk mengeluarkannya. Oke. Karena kendaraan, ponsel dia dan ponsel saya semua ada pelacaknya. Kami dapat kendaraan tak terdaftar, kita digunakan untuk mencoba mengeluarkannya. Kami benar-benar berusaha menyelamatkannya. Saya tahu kedengarannya. Jadi di mana kamu menghubunginya kemarin? Kamu bilang kamu dapat kendaraannya kemarin, kamu menghubunginya kemarin. Kapan kamu menghubunginya, di mana? Sarapan atau ngopi atau apa gitu? Sarapan atau kopi? Oh tidak, aku menjemput dia di mobilnya lagi ganti oli, jadi aku jemput dia di... Oke, apa kamu sudah menelpon dan memberitahu dia kalau kamu sudah memesankan Uber untuknya? Ya, aku bilang dia takut. Jika kalian kirim dia ke penjara, mungkin dia tak bisa keluar. Semoga mereka bisa mengeluarkan dia sebelum mereka tahu kalau dia ada di penjara. Apa yang kamu lakukan sebelum melakukan semua ini? Aku tidak melakukan ini konyol. Kamu membantu ini atas inisiatif sendiri, tidak ada yang menugaskan atau atasanmu? Aku tak pernah ingin melakukan ini, tapi aku punya 2 anak perempuan kecil. Aku punya 2 anak perempuan. Aku tak bisa berpaling atau berhenti. Saya punya perusahaan konstruksi. Selama 18 tahun terakhir dengan rambu jalan lama, orang itu bekerja untuk saya. Apa nama perusahaanmu? Sikon. Krikon. Ya, dan kami menjalankan perusahaan laboratorium terbesar di Amerika Serikat. Jadi kami melakukan diagnostik di kantor, itu namanya. Kami menguji laboratorium untuk staf kantor dokumen. Dia mulai bekerja dengan kami untuk hal itu. Saat melakukannya, kami tahu dia hamil jadi harus segera keluar. Sebuah jaringan prostitusi. Itu bukan sekadar jaringan prostitusi, tapi mereka mempekerjakan perempuan. Saya akan jelaskan semuanya. Percaya atau tidak, saya serius karena memang seserius itu keadaannya. Seorang perempuan akan masuk ke Indeed atau Opera atau perekrut, lalu melamar sebagai akuntan atau pekerjaan lain dengan gaji sedikit lebih tinggi. Nah, misalnya istri atau pacar kamu yang melamar, mereka pergi wawancara dan setelah itu mereka mengirim seseorang seperti dia. Dia sudah lama di bidang itu, dia sudah lebih lama di bidang itu, dia dipanggil sebagai asisten pribadi, mereka mengirim email kepadanya mengatakan saya dapat pekerjaan ini, berikut kontak darurat saya kalau terjadi sesuatu. Mereka mengirimkan nama dan nomor jaminan sosial anak, lalu diterima kerja dan diminta melakukan berbagai hal. Jika mereka pergi, keluarga mereka terancam dibunuh atau disakiti, mereka pun perlahan dilibatkan dalam tindakan seksual, hal itu sudah berlangsung 10 tahun. Jadi jelas itu sangat tidak masuk akal tanpa ada bukti yang mendukungnya. Malam itu kamera tubuh merekam saat korban bertemu lagi dengan keluarganya. Namun korban masih terdengar ketakutan dan khawatir pelaku akan kembali mengejarnya. Susan, tolong ambilkan ini. Kalian sudah punya banyak tuduhan, dia juga melanggar perintah perlindungan padaku. Benar, tapi kami tidak punya di sistem. Kalian masih simpan di Phoenix. Pierce, Lepaskan. biarkan aku jelaskan siapa aku. Baiklah, ayo pergi, ayo. Dia histeris kan? Saya mengerti. Dia disekap 2 hari. Saya mengerti, tapi saya tidak punya... Saya mengerti. 2 detektif saya sedang bersama seorang tersangka di sana, tapi saya tidak bisa menahannya. Kenapa? Karena saya tak punya tuduhan padanya. Kenapa tidak ada tuduhan? Kamu punya kasus dan bukti penculikan. Mereka punya bukti, tapi perlu pernyataanmu. Dengar. Tidak.
Dengar waktu yang kamu habiskan berdebat bisa kamu berikan padaku. Ayo pergi. Kenapa masih di sini? Kalau mau pulang, pulang saja sama orang tuamu. Kami tidak akan mengantarnya pulang. Ya, dia membuat pernyataannya. Jika kamu bekerja sama, Aku hanya ingin pulang. Aku paham, tapi jika kamu segera masuk dan beri pernyataan, kamu bisa pulang dan kami bisa lanjut bekerja. Oke, tapi jika kamu kesal dan tidak mau bicara, kami tidak bisa memaksamu. Tapi kami tidak. Tidak, Kaya. Mari kita lakukan. Cepat, ayo. Dia mau bicara. Oh, maaf, aku hanya ingin pulang. Tidak. coba buat singkat. Oke. Jacob Wilhoit didakwa atas pelecehan, ancaman, penyerangan berat, penahanan ilegal, penculikan, dan lainnya. Catatan daring menyebut pengadilan membatalkan dakwaan penculikan, penyerangan berat, dan kepemilikan narkoba. Pada Juli, Jacob Wilhoit mengaku bersalah memiliki senjata secara ilegal untuk menghindari persidangan. Hukumannya masa percobaan. Itu saja untuk episode ini. Tonton episode lain di YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.